Minggu dini hari kemarin, sekitar pukul 00.40 waktu Indonesia Barat, terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 buah kendaraan pribadi di ruas tol Jagorawi. Kejadian tersebut berawal dari kendaraan sedan Mitsubishi Lancer dengan nomor polisi B80SAL dari arah Bogor ke arah Jakarta. Mobil tersebut menabrak pembatas jalan di kilometer 8 hingga menyebabkan Mitsubishi Lancer tersebut berpindah jalur. Sedan itu langsung menabrak mobil minibus bernomor polisi B1349TFM yang tengah melaju di jalur Jakarta menuju Bogor, serta menabrak 1 kendaraan pribadi lainnya. Setelah diketahui, kendaraan Mitsubishi Lancer hitam bernomor polisi B80SAL tersebut dikendarai oleh Abdul Qadir Jailani yang biasa disapa Dul, yang tak lain adalah putra dari musisi ternama Ahmad Dhani. Ahmad Dhani selaku ayah dari Dul merasa terkejut atas peristiwa yang menimpa putra bungsunya itu. Dari arah Cibubur pulang ya kayaknya Pondok Indah. Si Dulnya sih ya cuma patah tulang aja, kondisi sadar, trauma pasti ada, tapi di sini sih dicek keadaan kepala aman, ya. Hanya kaki saya patah, kaki bawah sama atas. Dia menghindar mobil katanya. Akibat kecelakaan beruntun di ruas tol Jagorawi ini, 6 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya mengalami luka berat, termasuk pengemudi Lancer, yaitu Dul. Kemudian dilarikan ke beberapa rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Rumah Sakit Meilia Cimanggis, dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Rata-rata korban selamat mengalami luka berat seperti patah tulang, serta luka serius di bagian tubuh lainnya. Akibat kecelakaan yang terjadi Minggu dini hari kemarin, ruas jalan tol Jagorawi mengalami kemacetan sepanjang 1 km. Kecelakaan lalu lintas di jalan tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 8 yang melibatkan 3 kendaraan bermotor, khususnya mobil, yaitu kendaraan Mitsubishi Lancer warna hitam, plat nopol B80SAL. Kendaraan kedua adalah Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B1882UZJ. Kendaraan ketiga yaitu Daihatsu Grand Max warna silver dengan nomor polisi B1349TFN. Siapa yang tidak mengenal Ahmad Dhani, seorang musisi di Indonesia yang terkenal dengan sifat kontroversialnya. Kali ini, Ahmad Dhani dibuat terkejut dengan peristiwa yang menimpa anak bungsunya, Abdul Qadir Jailani, atau akrab dengan panggilan Dul. Kecelakaan beruntun yang disebabkan oleh putranya itu diduga karena Dul kehilangan kendali ketika mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pembatas jalan. Setelah itu, mobil berwarna hitam yang dikendarai oleh Dul kemudian berpindah jalur menabrak sebuah mobil minibus. Tak sampai di situ,
Mobil minibus kemudian menghantam kendaraan pribadi yang berada di belakangnya. Pasca peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 buah kendaraan roda 4 tersebut, pihak kepolisian segera melakukan olah TKP guna penyelidikan lebih lanjut. Olah TKP ini melihat kejadian yang sebenarnya. Ya, kita perlu ketahui bahwa kita keseriusan polisi setelah kejadian tadi malam pukul 1, langsung kita sekarang hari ini juga tadi jam 1 siang kita melakukan olah TKP dan sampai saat ini baru selesai kita lakukan. Kita tidak bisa untuk menyimpulkan hasil olah TKP ini dengan seketika, langsung tidak. Kita lagi masih berjalan. Ya, ini masalah ini nanti kita lihat, kita dalami Undang-Undang Perlindungan Anak, baik kita Undang-Undang Lalu Lintasnya, kita dalami semuanya. Makanya ini proses penyelidikan masih berjalan. Seketika nanti secepatnya kita akan beritahukan kepada semuanya media, semuanya kita beritahu. Salah satu korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan ini adalah Komarudin, warga Tanjung Priuk, seorang karyawan di perusahaan ekspedisi. Ketika kecelakaan itu terjadi, Komarudin beserta teman-temannya yang lain hendak menuju ke tempat kerja mereka. Namun, naas tak dapat ditolak. Belum sampai ke tempat di mana ia bekerja, Komarudin justru meregang nyawa akibat kecelakaan yang dialaminya. Duka yang mendalam sontak menyelimuti keluarga Komarudin. Komarudin meninggalkan 1 orang istri serta 3 anak yang masih kecil. Ya itu jelas menuntut kalau memang ya itu kejadiannya bukan kelalaian gitu ibaratnya. Apa tuntutannya Pak? Ya semestinya yang sebanding sama perbuatan dia. Jadi permasalahannya nggak bisa untuk semudah itu acara kekeluargaan apa. Soalnya kalau kita permudah seperti itu nanti mengakibatkan yang lain itu menggunakan seperti itu lagi caranya. Maka hal seperti ini harus beri contoh bahwa pengemudi yang belum memang cukup umur dan memang yang mabuk yang apa ya itu harus diberantas dihukum keras gitu. Jangan sampai dilalaikan. Akibat lalai-lalai seperti ini hukumnya, akibatnya yang lain pun mabuk berani bawa mengendara tanpa SIM apapun, belum cukup umur masih berani bawa kendaraan, akibatnya seperti ini. Setelah dijemput oleh pihak keluarga dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Komarudin lantas dimakamkan oleh pihak keluarganya. Kita wa ma tadri nafsum bi'at nanti. Salah satu korban meninggal dunia lainnya ialah Rizky Aditya Santoso yang berusia 20 tahun. Rizky merupakan seorang kurir di perusahaan ekspedisi di mana Komarudin bekerja. Keluarga Rizky tak kuasa menahan kesedihan ketika mengetahui Rizky tewas dalam kecelakaan Minggu dini hari kemarin. Tak dapat ditepis, kecelakaan beruntun ini diduga karena kelalaian sang pengemudi sedan berwarna hitam, yaitu Dul, seorang anak yang masih berusia 13 tahun. Anak di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi bisa mengemudikan kendaraan roda 4 di malam hari dengan kecepatan tinggi. Terkait kecelakaan beruntun ini, proses hukum apakah yang akan ditempuh oleh Dul? Penumpang Lancer ada 2 orang, penumpang Grand Max ada 13 orang, penumpang Avanza ada 2 orang. Jadi yang terbanyak
meninggal dunia dan luka berat adalah dari penumpang Grand Max. Kemudian status Abdul Qadir Jailani adalah tersangka ya, dalam kaitan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas ayat 3, yaitu karena lalainya mengakibatkan orang lain luka berat atau meninggal dunia. Kontrol pengawasan yang lemah dari orang tua yang kemudian dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, kecelakaan maut tragis yang terjadi di ruas jalan tol bukan hanya sekali ini saja terjadi. Sebelumnya, pernah juga terjadi kecelakaan di tol Jagorawi yang mengakibatkan 2 orang tewas. Kecelakaan di kilometer 3 ruas tol Jagorawi itu diakibatkan oleh kelalaian sang pengemudi mobil yang diduga tengah mengantuk. Pengemudi BMW itu merupakan putra dari Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, yaitu Muhammad Rashid Amirullah. Peristiwa yang terjadi pada awal Januari silam itu bermula ketika mobil yang dikemudikan oleh Rashid menabrak sebuah mobil minibus hingga pintu samping dari minibus terbuka dan penumpang jatuh, kemudian tewas. Akibat kejadian tersebut, Rashid dijadikan tersangka dan dikenai hukuman penjara 5 bulan dengan masa percobaan 6 bulan serta denda 12 juta rupiah. Kecelakaan di ruas tol lainnya juga terjadi pada awal April lalu di kilometer 135 tol Purbalenyi. Ketika itu Nissan Juke yang dikendarai oleh Muhammad Dwi Agusta yang berusia 19 tahun melaju dari arah Bandung menuju Cileunyi, melintas dengan kecepatan tinggi hingga masuk jalur berlawanan arah dan menabrak sebuah minibus yang berada di jalur seberang. Diduga mobil yang dikendarai oleh mahasiswa Telkom Bandung tersebut tidak stabil lalu oleng sehingga terbang melintasi pembatas jalan. Akibat peristiwa tersebut, 5 orang tewas dan 1 orang mengalami luka-luka. Keseluruhan korban merupakan warga desa Waringin Harjo, Cilacap, Jawa Tengah. Terdakwa Dwi Gusta Cahyo divonis dengan hukuman 1 tahun penjara dari tuntutan jaksa 4 tahun penjara. Rentetan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja serta anak di bawah umur sebagai penyebabnya menjadi perhatian khusus bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. kami selalu menegaskan bahwa kelalaian orang tua, tindakan abai orang tua, sebetulnya dalam konteks pasal 37 Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak itu bisa dipidanakan. Secara aturan hukum lalu lintas itu kan yang boleh mengemudikan itu baru umur 17 tahun. Yang pertama itu. Yang kedua adalah anak mengendarai mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Korban 6 orang meninggal dunia. Sungguh ironis, akibat kelalaian seorang pengemudi, nyawa seseorang bisa terenggut begitu saja. Pesan yang harus dicamkan untuk para orang tua agar lebih berhati-hati untuk memberikan izin mengemudi kepada putra-putrinya. Terlebih, apabila masih di bawah umur dan belum memiliki surat izin mengemudi. Kita berharap rentetan peristiwa kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian remaja atau anak di bawah umur bisa jadi pelajaran bagi semua orang tua bahwa membiarkan anak dan memanjakan anak dengan mengizinkan mereka membawa kendaraan tanpa pengawasan orang tua bisa berakibat fatal dan merugikan banyak orang. Semoga peristiwa ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua.